Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahma Fitriati. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas pada hari ke-9, yaitu dengan tema kurikulum baca ke-1. Kurikulum baca ke-1 memiliki 6 poin. Yang pertama, pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah pada bagan kurikulum Bimba yaitu menunjukkan alur dari setiap bacaan modul yang akan diberikan kepada anak. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal menunjukkan syarat, yaitu sebelum pindah kurikulum pembelajaran harus melakukan syarat-syarat dan harus lulus syarat tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru yaitu peringatan atau tanda siap-siap. Misalnya sebelum pindah ke baca 1B, mereka harus memenuhi kurikulum baca sebelumnya dulu. Jadi dipastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Pertanyaan nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Tanda panah itu merupakan alur, garis tebal atau melintang merupakan syarat, yaitu ketika ada syarat tersebut kita harus perhatikan apakah panahnya itu terdapat 2 atau 3 sebelum pindah ke dalam pembelajaran selanjutnya, atau juga yang di bawah garis tebal itu kita harus menyelesaikan kurikulum atau pembelajaran yang di atas sebelumnya, sebelum garis tebal. Jadi benar-benar sebelum garis tebal itu dilanjutkan pembelajaran melewati garis tebal yang di atas atau syarat-syaratnya. Yang ketiga atau kedua yang dipanahkan ke garis tebal itu harus benar-benar selesai. Pertanyaan nomor 5, apa syarat HSAIUEO? Syarat HSAIUEO yaitu sebelum HSAIUEO harus ada verbalnya terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 6, apa syarat modul B1A? Apa syarat modul baca 1A? Yaitu syaratnya ditunjukkan oleh garis tebal. Di atas modul baca 1A terdapat garis tebalnya, dan di atas garis tebal tersebut ada 3 tanda panah. Artinya syarat memberikan modul B1A ada 3. Yang pertama ada HSAIUEO, HAFI BDGK MPSY, dan D4 HAFIK. Semua sudah harus terpenuhi. Kemudian pertanyaan nomor 7, apa syarat modul B1B? Sebelum memberikan modul baca 1B terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada huruf verbal JLNTRC, D4 HVS, dan baca 1A. Pertanyaan nomor 8, apa syarat D4 HVS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4 HVS kepada anak yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan selanjutnya nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya setelah 4 HVK yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Tahap selanjutnya setelah baca 1A yaitu terdapat garis tebal ke baca 1B. Pastikan syarat sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E?
Tahap selanjutnya setelah baca 1E, yaitu terdapat garis tebal ke baca 1F dan B4. Semua syarat sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan yang nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 yaitu terdapat garis tebal ke baca 5. Pertanyaan poin kedua yaitu mengenai tahap persiapan. Pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, bunyi kata, dan bunyi kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya melalui beberapa cara dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, ataupun permainan. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang diucapkan, dibunyikan, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Kemudian pertanyaan nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal. Pertanyaan nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Karena untuk membentuk logika anak terlebih dahulu sebelum diperlihatkan simbol hurufnya, sehingga prosesnya nanti bertahap sesuai dengan kemampuan dan keinginan anaknya. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan utama sama tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu agar anak senang bermain, yaitu senang bermain huruf verbal, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, dan J, L, N, T, R, C. Pertanyaan nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang termasuk dalam tahap persiapan yaitu ada 4. Yang pertama ada verbal huruf yang terdiri dari huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan huruf verbal J, L, N, T, R, C. Kemudian yang kedua ada verbal kata yang terdiri dari 4 hafika, 4 HVS, dan 5 HVS. Yang ketiga ada verbal dikte terdiri dari D4 HVK, D4 HS, D5 HVS. Kemudian ada verbal kalimat terdiri dari 4 HKS. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Dalam tahap persiapan motivator yaitu dengan menyanyikan lagu Labimba dan bahasa Bimba. Pertanyaan pada poin ketiga yaitu mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Yang pertama, apa pengertian dari hafi A, I, U, E, O? Hafi A, I, U, E, O atau huruf verbal A, I, U, E, O yaitu pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya, dan dalam penyampaiannya huruf verbal A, I, U, E, O dikenalkan sebagai satu kata. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi A, I, U, E, O? Tujuan utama hafi A, I, U, E, O yaitu anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Kalau yang tujuan utamanya tadi disebutkan bahwa anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi A, I, U, E, O? Motivator mengenalkan hafi
hafi a i u e o yaitu melalui kata bermakna yang mudah diucapkan, kemudian dekat dengan anak dan ada gambarnya. Lalu motivator juga mengajak anak menyanyikan lagu Yel Bimba dan lagu Aku Suka Bimba. Pada poin yang keempat, yaitu ada pertanyaan mengenai Hafi BDG KMPSY. Yang pertama, apa pengertian dari Hafi BDG KMPSY? Hafi BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari Hafi BDG KMPSY? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu dengan melalui kata bermakna yang mudah diucapkan, kemudian dekat dengan anak dan ada gambarnya. Dan juga mengajak anak menyanyikan lagu BDG KMPSY secara perlahan-lahan dengan cara yang menyenangkan, kayak BDG tak, BDG tak, KMPSY gitu. Pertanyaan poin kelima yaitu mengenai Hafi JLN-TRC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari Hafi JLN-TRC? Hafi JLN-TRC adalah pengucapan bunyi huruf J, L, N, TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus Hafi JLN-TRC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN-TRC. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLN-TRC dengan benar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan Hafi JLN-TRC? Yaitu motivator mengenalkan melalui kata bermakna, mudah diucapkan, dekat dengan anak, dan ada gambarnya. Kemudian juga motivator mengajak anak menyanyikan lagu JLN-TRC secara perlahan dengan cara yang menyenangkan seperti JLN TRC la 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 la, ulangi lagi gitu. Pertanyaan poin yang terakhir yaitu poin ke-6 mengenai Hafi ABC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari Hafi ABC? Hafi ABC adalah pengucapan huruf ABC tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus Hafi ABC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf A, B, C, sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan huruf A, B, C. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan Hafi ABC? Yaitu dengan cara mencontohkan cara pengucapannya, kemudian mengajak anak menirukan huruf A, B, C secara perlahan, kemudian berulang-ulang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.